Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Regina Prayoga dengan NIM 0446184881 dari Prodi S1 Sistem Informasi dari UPBJJ UT Bandung. Di video kali ini saya akan mengerjakan tugas 1 dari mata kuliah Administrasi Jaringan. Untuk itu mari kita langsung saja mengerjakan tugasnya. Dari praktikum mata kuliah Administrasi Jaringan. Berikut deskripsi tugasnya, yaitu Anda adalah seorang administrator jaringan yang bertanggung jawab merancang dan mengimplementasikan jaringan komputer untuk sebuah perusahaan kecil yang sedang berkembang. Perusahaan ini memiliki kantor pusat dengan 3 departemen serta 1 kantor cabang di kota lain. Berikut ada spesifikasi jaringannya, yaitu departemen penjualan ada 50 perangkat, departemen pemasaran 30 perangkat, departemen teknologi informasi ada 10 perangkat, server 5 perangkat, dan tersedia koneksi WAN yang menuju kantor cabang. Berikut juga ada spesifikasi jaringan di kantor cabang, yaitu ada 20 perangkat dan tersedia koneksi WAN menuju kantor pusat. Berikut juga sudah tersedia alamat IP-nya, yaitu ada per 24. Nah, per 24 ini merupakan subnet Mars. 24 subnet Mars artinya bisa menampung sekitar 256 IP. Semakin besar subnet Mars, maka semakin kecil pula kapasitas untuk menampung IP atau hostnya. Nah, untuk yang pertama kita akan merancang dari skema subnetting. Berikut ketentuannya ada subnet Mars, alamat jaringan, rentang alamat IP yang dapat digunakan, dan alamat broadcast-nya. Pastikan alokasi IP tidak hanya mencukupi kebutuhan saat ini, tetapi juga menyediakan ruang untuk pertumbuhan di masa depan. Nah, karena di soal diperintahkan untuk alokasi di masa depan, maka untuk pertumbuhan di masa depan di sini kita tambahkan 10 perangkat atau 10 kebutuhan host. Jadi di sini ada totalnya sini. Selanjutnya di sini sudah ada tabel untuk mengisi soal untuk menjawab soalnya. Kita isikan dulu untuk isinya.
Nah, di sini saya sudah mengerjakan atau mengisi tabelnya. Untuk departemen penjualan, kita memakai maslengnya yang 26 dengan maksimal host ada 64. Yang bisa digunakannya hanya 62 host karena duanya digunakan untuk network address dan broadcast address. Jadi untuk mengalokasikan IP, duanya selalu digunakan untuk network address atau identitas jaringan dan broadcast address atau untuk mengirim pesan dari perangkat di jaringan. Begitupun dengan departemen lainnya, kita gunakan subnet mask yang masih memiliki ruang untuk kebutuhan di masa depan. Kemudian lanjut ke network address. Network address ini merupakan identitas dari jaringan. Network address selalu dimulai dari angka 0. Kemudian usable range. Usable range ini merupakan IP yang bisa digunakan oleh perangkat. Nah, subnet mask ini 26 menampung 64 IP. Di sini usable range-nya ada 1 sampai 62 IP yang bisa digunakan, ditambah satu identitas jaringan dan satu broadcast address. Jadi totalnya ada 64. Lanjut ke bawah, kenapa di sini ada 64? Karena di sini ada 26. Maka identitas jaringan berikutnya adalah 64. Atau bisa juga dari sini. Karena di sini 63, kita lanjutkan di sini menjadi 64. Selanjutnya di sini ada 168, yaitu 164 ditambah 64 sama dengan 68. Ini karena 27 ini 26 ditambah 26 jadi 64 ditambah 64 jadi 128. Selanjutnya ada dari 27 ke 28 itu ditambah 32 jadi 160. Selanjutnya di sini agak berbeda karena ini hostnya 28, maksimal hostnya ada 16. 28 maksimal hostnya ada 16. Harusnya secara logika 160 ditambah 16 yaitu 176. Tapi di sini 192 karena angka ini adalah 26. Ini 26 dan ini kelipatannya 64. Jadi di sini ada 0, 64, 128, 160 ditambah 16 ini 176 itu tidak ada di antara 128 dan 192. Tapi sudah melewati 128 sehingga di sini 192 karena ini 26. Selanjutnya kita harus membuat tabel routing untuk menghubungkan kantor pusat dan kantor cabang. Di sini saya sudah membuat koneksi melalui jaringan WAN terlebih dahulu. Kemudian tabel routingnya kita isi satu persatu.
Setelah selesai diisi, tujuan dari konfigurasi ini adalah agar kantor pusat dan kantor cabang bisa saling terhubung melalui router. Nah, di bagian destination network, ini untuk kantor pusat kita isi dengan IP jaringan kantor cabang. IP ini didapat dari hasil perhitungan subnetting pada nomor 1 sebelumnya, yang ini. Kemudian ada subnet mask. Di sini berakhiran 192 karena mengikuti subnet yang sudah digunakan pada jaringan tersebut. Intinya, kantor pusat hanya ingin terhubung ke jaringan kantor cabang saja. Jadi kita masukkan network dari kantor cabang sebagai destination networknya. Lalu ada next hop. Next hop ini bisa dibilang sebagai jalur atau lewat mana paket data harus berjalan agar bisa sampai ke tujuan. Jadi ketika kantor pusat ingin mengirim data ke kantor cabang atau ke destination network, datanya harus melalui IP1 terlebih dahulu. Dengan kata lain, paket harus masuk ke jaringan WAN router kantor cabang dulu, baru setelah itu bisa sampai ke jaringan tujuan. Begitu juga sebaliknya untuk kantor cabang menuju kantor pusat. Nah, untuk bagian kantor pusat dan kantor cabang yang bawah ini merupakan jaringan WAN antar router. Jadi koneksi antar kedua kantor tidak akan bisa berhasil kalau tidak ada IP1 ini, karena WAN berfungsi sebagai penghubung antar router. Nah, kemudian kenapa subnet mask yang digunakan adalah 252? Karena pada koneksi WAN kita hanya membutuhkan 2 IP yang bisa digunakan, yaitu masing-masing untuk interface router, kantor pusat dan kantor cabang. Oleh karena itu kita menggunakan subnet 30. Subnet 30 ini memiliki total IP ada 4 dengan rincian 1 network address dan 1 broadcast address. Jadi subnet mask ini paling cocok untuk digunakan koneksi point to point seperti koneksi WAN antar router ini. Sedangkan interface WAN sendiri adalah port jaringan. Port jaringan ini digunakan untuk menghubungkan router dengan jaringan luar atau dengan router lainnya. Cukup sekian pengerjaan tugas dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.